Pernyataan sikap kami dari Aliansi Borneo Raya menggugat dengan ini menyampaikan sikap. 1. Kami mendesak kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan 13 tuntutan. Aliansi Borneo Raya menggugat pada tanggal 17 Agustus 2025 selambatnya sampai tanggal 17 September 2025. Apabila tidak ditanggapi dalam waktu yang ditentukan, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran di seluruh Pulau Borneo. Salam satu Kalimantan. Borneo Raya. Siapa ini makhluk Sri Mulyani? Ya, Sri Mulyani tidak bisa dipecat selama ini karena dianggap sebagai menterinya IMF, menterinya World Bank. Semua presiden tidak bisa memecat dia dan harus banyak memuji-muji dia. Kerusakan ekonomi hari ini, beratnya ekonomi hari ini itu tidak lepas dari 2 periode Jokowi. Dan salah satu pelindung Lihatlah peta dunia. Lihatlah Nusantara kita, untaian Pulau Zamrud yang tersebar di Khatulistiwa. Inilah Indonesia. Kita berada di jantung persimpangan paling vital di dunia. Jalur-jalur pelayaran utama membawa triliunan dolar perdagangan melewati perairan kita setiap hari. Kita adalah jembatan di antara 2 samudera, Pasifik Hindia. Kita adalah gerbang di antara 2 benua, Asia Australia. Posisi strategis ini adalah sebuah berkah sekaligus kutukan. Ini membuat kita sangat diperlukan. Ini juga membuat kita menjadi target ambisi negara-negara adidaya global. Washington, Beijing, Moskwa. Ini bukan ancaman teoretis, ini sedang terjadi sekarang. Dunia berada di ambang perubahan besar. Aliansi-aliansi lama sedang retak, dan yang baru sedang ditempa. Panggung global telah siap untuk sebuah drama besar. Indonesia telah diberi peran sentral. Siapa yang sesungguhnya memegang kekuasaan di Indonesia? Apakah rakyat yang memberikan suara mereka setiap 5 tahun? Atau apakah sekelompok kecil individu misterius, segelintir keluarga, rekan-rekan mereka, yang menguasai kerajaan ekonomi yang luas? Inilah realitas oligarki. Ini adalah sistem di mana kekayaan luar biasa secara langsung diterjemahkan menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Mereka bukan sekadar pebisnis, mereka adalah para dalang bangsa. Tali-tali boneka di atas parlemen. Mereka mendanai kampanye politik, memastikan para pemimpin terpilih berutang budi kepada mereka. Pengaruh mereka senyap, meresap, membentuk undang-undang dan kebijakan untuk melindungi kepentingan mereka. Konsentrasi kekuasaan ini menciptakan lingkaran setan. Dominasi ekonomi memungkinkan mereka memengaruhi politik. Pengaruh politik itu digunakan untuk menciptakan peraturan, untuk memberikan kontrak, untuk memberikan monopoli. Kepentingan publik seringkali dikesampingkan. Kebijakan yang dapat menguntungkan jutaan orang, perlindungan lingkungan yang lebih kuat, hak-hak buruh yang lebih baik, sistem pajak yang lebih adil. Hal-hal ini sering terhenti atau dilemahkan jika mengancam keuntungan para elit. Agenda nasional diputuskan di balik pintu tertutup, klub-klub eksklusif, pertemuan-pertemuan pribadi. Suara warga biasa tidak pernah didengar. Tentakel oligarki menjangkau hampir setiap sektor. Pertangan, peran DPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dimaksudkan untuk menjadi suara rakyat. Ini adalah ruang di mana aspirasi keluhan harapan dari 280 juta rakyat Indonesia seharusnya didengar, diperdebatkan, diubah menjadi undang-undang. Secara teori, ini adalah pengawas utama kekuasaan eksekutif sebuah benteng demokrasi. Namun bagi banyak orang, lembaga ini telah menjadi simbol kekecewaan. Ada persepsi yang mendalam dan berkembang, bahwa DPR tidak melayani rakyat yang memilih anggotanya, tetapi para elit berkuasa yang mendanai kampanye mereka. Ruang sidang yang dirancang untuk mewakili publik, malah dipandang mewakili kepentingan pribadi. Persepsi ini dipicu oleh apa yang kita lihat berulang kali. Undang-undang disahkan dengan kecepatan luar biasa ketika menguntungkan kepentingan bisnis besar, seperti Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus yang kontroversial. Namun, rancangan undang-undang yang krusial bagi kesejahteraan publik, seperti rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, bisa terbengkalai selama bertahun-tahun, terperangkap dalam perdebatan tanpa akhir dan tawar-menawar politik. Kesenjangan dalam urgensi ini mengirimkan pesan yang jelas tentang prioritas siapa yang dilayani. Ini menunjukkan bahwa agenda legislatif sangat dipengaruhi oleh mereka yang berkantong tebal dan memiliki koneksi kuat, sementara kebutuhan warga biasa dikesampingkan. Masalahnya sistemik.
Tingginya biaya untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik di Indonesia memaksa para kandidat untuk mencari dana dari donatur kaya para oligark yang berkuasa. Indonesia secara geografis terjebak di tengah kontes geopolitik terbesar abad ke-21. Persaingan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini bukan konflik yang jauh, garis depannya membentang tepat di Asia Tenggara, dengan Laut Cina Selatan sebagai titik nyala paling rawan. Bagi Indonesia, ini seperti hidup di antara dua raksasa kolosal yang berseteru. Kita terlalu besar dan terlalu penting untuk diabaikan oleh kedua belah pihak. Baik Washington maupun Beijing melihat kita sebagai hadiah penting dalam upaya mereka untuk mendominasi kawasan. Mereka merayu kita dengan janji-janji investasi, bantuan militer, dukungan diplomatik. Tetapi perhatian ini datang dengan tekanan yang sangat besar. Amerika Serikat, mitra keamanan tradisional kita, mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Ini adalah visi yang menekankan kebebasan navigasi hukum internasional, nilai-nilai demokrasi, tetapi ini juga jelas ditujukan untuk membendung pengaruh Tiongkok yang meluas. Washington ingin Indonesia menjadi mitra yang kokoh dalam koalisi ini, untuk berdiri bersama mereka melawan apa yang mereka gambarkan sebagai ketegasan Tiongkok dan pengabaian terhadap norma-norma internasional. Di sisi lain, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kita dan sumber investasi besar, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur yang vital bagi pembangunan kita. Beijing menawarkan apa yang disebutnya kemitraan yang saling menguntungkan berdasarkan pragmatisme ekonomi dan kebijakan non-intervensi dalam urusan dalam negeri. Pendekatan ini menarik, menjanjikan pertumbuhan ekonomi tanpa ceramah politik. Namun, ketergantungan ekonomi ini memberi Beijing daya tawar yang signifikan. Setiap langkah diplomatik oleh Jakarta yang tidak menyenangkan Tiongkok dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang langsung dan menyakitkan, sebuah kenyataan yang sangat disadari pemilik kebijakan. Dengan Presiden Prabowo Subianto yang kini memimpin bangsa, kebijakan luar negeri Indonesia memasuki babak baru yang diawasi dengan ketat. Latar belakangnya sebagai mantan jenderal dan menteri pertahanan, membentuk cara pandangnya terhadap dunia, membawa penekanan yang jelas pada keamanan nasional, otonomi strategis, pendekatan yang pragmatis dan tegas terhadap hubungan internasional. Doktrin Prabowo, demikian sebutannya, tampaknya merupakan kalibrasi ulang dari kebijakan bebas aktif kita. Ini, bukan lagi tentang non-blok yang idealistis, melainkan lebih tentang keterlibatan transaksional, di mana kepentingan nasional langsung Indonesia menjadi prioritas mutlak dalam setiap interaksi dengan kekuatan global. Hubungan dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan baru ini adalah salah satu kerjasama yang hati-hati dan penuh perhitungan. Presiden Prabowo memahami pentingnya kemitraan keamanan dengan Washington, terutama dalam hal modernisasi militer dan berbagi intelijen. Namun, beliau juga sangat protektif terhadap kedaulatan Indonesia dan tidak mungkin akan terseret ke dalam aliansi apapun yang akan menundukkan kepentingan kita pada strategi besar Amerika melawan Tiongkok. Beliau kemungkinan akan berusaha memperoleh teknologi militer canggih dari Amerika Serikat, sambil pada saat yang sama menolak tekanan apapun untuk mengambil sikap konfrontatif terhadap Beijing, memposisikan Indonesia sebagai kutub yang kuat dan mandiri, bukan pengikut. Pada saat yang sama, keterlibatan dengan Tiongkok didorong oleh pragmatisme ekonomi. Presiden menyadari bahwa investasi Tiongkok sangat penting untuk memenuhi agenda domestiknya yang ambisius, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga hilirisasi sumber daya alam kita. Beliau akan terus mengejar hubungan ekonomi ini dengan gigih. Namun, kredensial nasionalis dan militernya yang kuat menunjukkan bahwa beliau juga akan tegas dalam masalah integritas teritorial, terutama menyangkut Laut Natuna Utara. Pendekatannya adalah menyambut uang Tiongkok, tetapi menarik garis merah yang sangat jelas ketika menyangkut pelanggaran apapun terhadap kedaulatan Indonesia. Menciptakan hubungan yang dibangun di atas keuntungan ekonomi bersama, tetapi didasari oleh kesiapan militer. Menariknya, Presiden Prabowo juga telah menunjuk kemauan untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat hubungan dengan kekuatan lain seperti Rusia. Ini, Anda tahu, bagian dari strategi diversifikasi yang lebih luas. Dengan menjalin hubungan dengan Rusia, India, sementara kita melihat keluar pada ancaman geopolitik sebuah kanker sedang menggerogoti bangsa dari dalam. Kanker itu adalah korupsi.
Ini bukan hanya tentang beberapa oknum pejabat yang menerima suap, ini adalah penyakit sistemik yang telah menginfeksi hampir setiap tingkat pemerintahan dan masyarakat kita. Ini adalah pajak tersembunyi pada setiap proyek publik, dana curian yang seharusnya membangun sekolah, dana curian yang seharusnya membangun rumah sakit, dan penyelewengan keadilan yang memungkinkan yang bersalah bebas. Korupsi adalah penghalang terbesar bagi kemajuan Indonesia, sebuah penjarahan senyap yang merampas kekayaan bangsa dan masa depan rakyatnya. Kebusukan sistemik ini melemahkan lembaga-lembaga negara kita dari dalam. Ketika izin bisa dibeli, ketika kasus hukum bisa diatur, ketika kontrak pemerintah diberikan kepada penyuap tertinggi daripada penawar yang paling berkualitas, fondasi negara itu sendiri mulai runtuh. Ini mengikis kepercayaan publik pada pemerintah, polisi, lembaga peradilan. Mengapa warga harus mematuhi hukum ketika mereka melihat yang berkuasa melanggarnya tanpa hukuman? Sinisme ini korosif. Ini menumbuhkan rasa putus asa dan mendorong budaya di mana mengambil jalan pintas dan membayar suap menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan sesuatu, melanggengkan siklus korupsi. Kerugian ekonominya sangat besar. Miliaran dolar yang seharusnya diinvestasikan dalam pendidikan. Indonesia diberkahi dengan kekayaan alam yang luar biasa. Kita memiliki cadangan nikel yang sangat besar, tembaga emas. Hutan kita adalah salah satu yang terluas di dunia, dan tanah subur kita menghasilkan kelapa sawit dalam jumlah besar, kopi dan karet. Karunia alam ini seharusnya menjadi fondasi kemakmuran nasional kita, sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh 280 juta rakyat Indonesia. Namun, selama puluhan tahun, kekayaan ini telah dijarah secara sistematis, memperkaya sekelompok kecil oligark dan mitra asing mereka. Sementara masyarakat yang tinggal di tanah itu seringkali ditinggalkan dengan sungai yang tercemar, hutan yang gundul, dan janji-janji yang diingkari. Polanya sangat akrab dan menyedihkan. Sebuah perusahaan, seringkali dengan koneksi politik yang kuat, diberi konsesi besar untuk pertambangan atau perkebunan. Izin-izinnya didapat melalui proses yang tidak transparan, kadang-kadang melibatkan suap kepada pejabat setempat. Perusahaan kemudian mengekstraksi sumber daya dengan sedikit kepedulian terhadap dampak lingkungan atau hak-hak masyarakat adat yang telah tinggal di tanah itu selama beberapa generasi. Bahan mentahnya, nikel, batu bara, kayu, kemudian dikirim ke luar negeri dengan pengolahan minimal, yang berarti sebagian besar keuntungan dan lapangan kerja tercipta di negara lain. Dunia terasa lebih berbahaya hari ini daripada kapanpun dalam ingatan kita baru-baru ini. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan hanya ekonomi, ia memiliki sisi militer yang tajam. Perangkat keras militer AS sedang bergerak. Perangkat keras militer Tiongkok sedang bergerak. Ketegangan tinggi di Laut Cina Selatan atas Taiwan di titik-titik panas global lainnya. Salah perhitungan sebuah kecelakaan, sebuah provokasi yang disengaja, dapat dengan mudah meningkat menjadi konflik yang lebih luas. Perang antara kekuatan-kekuatan besar akan menyeret seluruh dunia. Bagi Indonesia, yang terletak di pusat patahan geopolitik ini, pertanyaannya bukan apakah kita akan terpengaruh, tetapi seberapa parah. Apakah kita siap menghadapi kemungkinan perang global yang menakutkan? Konflik besar akan segera memutus rantai pasokan global. Jalur laut yang menjadi urat nadi perdagangan kita bisa menjadi zona perang. Impor barang-barang penting bisa terputus, bahan bakar makanan, obat-obatan. Ekspor produk kita sendiri akan terhenti. Ini akan memicu krisis ekonomi yang dahsyat. Ini akan berarti pengangguran massal, hiperinflasi, kelangkaan kebutuhan pokok. Model ekonomi kita yang bergantung pada perdagangan global sangat rentan. Kita telah melihat ancaman-ancaman yang terbentang di hadapan kita. Dunia yang penuh dengan raksasa yang bersaing, sebuah bangsa yang dicengkeram oleh oligarki yang mengakar, sistem politik yang melayani segelintir orang, fondasi yang dilemahkan oleh korupsi. Gambaran ini suram, sangat mudah untuk merasa tidak berdaya, untuk percaya bahwa nasib kita telah ditentukan, bahwa kita ditakdirkan untuk menjadi payon dalam permainan global. Tapi ini adalah narasi keputusasaan, dan itu adalah kebohongan. Masa depan Indonesia belum tertulis. Otoritas tertinggi di Republik ini tidak terletak di istana kepresidenan, aula-aula parlemen, atau ruang rapat para elit. Itu terletak di tangan rakyatnya. Langkah pertama adalah melihat kebenaran dengan jelas. Kita harus menolak narasi yang dirancang untuk memecah belah kita. Para oligark dan kekuatan asing yang mereka layani ingin kita terpecah belah,
berdasarkan agama, berdasarkan etnis, berdasarkan afiliasi politik. Rakyat yang terpecah belah adalah rakyat yang ditaklukkan. Kekuatan kita terletak pada persatuan kita dalam menyadari bahwa nelayan di Maluku, petani di Jawa, dan mahasiswa di Jakarta semuanya memiliki musuh yang sama, sebuah sistem yang menolak hak mereka atas janji bangsa. Kita harus bersatu di bawah satu identitas, sebagai orang Indonesia, berjuang untuk masa depan bersama.